Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia investasi. Jika dahulu investasi identik dengan proses yang rumit dan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu, kini masyarakat dapat berinvestasi dengan mudah melalui telekom genggam. Berbagai platform digital memungkinkan masyarakat membeli saham, reksadana, obligasi, hingga aset digital secara tepat dan praktis. Kemudian tersebut membuat investasi semakin diminati, khususnya oleh generasi muda yang mulai sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan dan persiapan masa depan. Namun, di balik kemudahan itu, muncul berbagai risiko seperti investasi ilegal, penipuan berkedok trading, dan lemahnya pemahaman hukum masyarakat, sehingga kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan investasi di Indonesia. Lalu, apakah hukum di Indonesia telah mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor? Bagaimana peran negara dalam mengawasi dan menjamin keamanan investasi masyarakat? Mari saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat proyek video yang bertemakan kepastian hukum dan pelaksanaan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Pada video kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan di era modern, yaitu analisis kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Dafaskia dengan NIM A131240125. Lanjut. Saya Muhammad Ejra Diantara dengan NIM A131240013. Saya Janikir Yoga Edi Pramono dengan NIM A131240041. Saya Ditya Febriansyah dengan NIM A131240060. Saya Ferdirawan dengan NIM 0155. Di era digital seperti sekarang, investasi menjadi semakin mudah diakses oleh siapapun itu. Hanya dengan telepon genggam, masyarakat sudah bisa membeli saham, reksadana, obligasi, aset digital melalui berbagai platform investasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa investasi bukan lagi aktivitas eksekutif milik kalangan tertentu, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya untuk generasi muda, seperti generasi Gen Z. Namun di balik kemudahan tersebut muncul persoalan penting. Apakah kegiatan investasi di Indonesia sudah memiliki kepastian hukum yang memadai? Apakah investor benar-benar terlindungi secara hukum? Dan apa saja kendala yang masih dihadapi dalam praktik investasi di Indonesia ini? Investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui investasi, modal dapat dialokasikan ke berbagai sektor produktif yang mendorong pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pertumbuhan investasi juga harus diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan persoalan seperti investasi ilegal, penipuan berkedok investasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan investasi yang pesat belum tentu sejalan dengan terciptanya kepastian hukum yang optimal. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen penting agar investor merasa aman, terlindungi, dan percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Dalam video ini, pembahasan kami difokuskan pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum yang mengatur kepastian hukum dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kegiatan investasi. Ketiga, apa saja kendala dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Tiga rumusan masalah ini akan menjadi dasar pembahasan utama dalam video ini. Untuk memahami kepastian hukum investasi, kita perlu melihat dasar hukum yang mengaturnya. Pengaturan utama mengenai investasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini menjadi dasar utama yang mengatur kegiatan penanaman modal baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing. Undang-undang ini memberikan landasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab investor, serta menjamin adanya perlakuan hukum yang sama bagi seluruh penanam modal. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur kegiatan investasi di sektor pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan dalam pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain ketiga aturan tersebut, pemerintah juga melakukan reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan kemudahan investasi di Indonesia. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai. Namun, persoalan utamanya bukan hanya pada ketersediaan aturan, melainkan pada konsistensi penerapan dan efektivitas pelaksanaan. Bentuk perlindungan hukum bagi investor dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, perlindungan preventif. Perlindungan ini dibentuk sebelum terjadinya sengketa. Misalnya, melalui keterbukaan informasi, transparan produk investasi, dan perizinan lembaga investasi, pengawasan oleh OJK. Kedua, perlindungan represif. Perlindungan ini diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian, misalnya melalui sanksi administratif, gugatan perdata, maupun penegakan hukum pidana terhadap pelaku investasi ilegal. Ketiga, perlindungan melalui lembaga pengawas. Dalam hal ini, OJK memiliki peran sentral dalam pengawasan lembaga jasa keuangan, menerima pengaduan konsumen, serta melakukan tindakan preventif terhadap investasi ilegal. Selain OJK, masyarakat juga dapat mengakses perlindungan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengadilan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dengan demikian, secara hukum investor sebenarnya telah memiliki instrumen perlindungan. Namun, efektivitasnya masih sangat tergantung pada pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun regulasi investasi di Indonesia telah cukup lengkap, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan kepastian hukum. Pertama, masih adanya tumpang tindih regulasi antara satu aturan dengan aturan lainnya, yang sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan. Kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran investasi, khususnya investasi ilegal yang sering merugikan masyarakat. Ketiga, rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat sehingga banyak investor pemula mudah terjebak pada skema investasi bodong. Keempat, pengawasan yang belum optimal, terutama terhadap platform digital dan investasi berbasis teknologi. Kelima, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa legalitas suatu produk investasi sebelum menanamkan modal. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi, tapi juga membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan edukasi yang publik yang berkelanjutan. Salah satu contoh nyata lemahnya kepastian hukum dalam investasi adalah meraknya kasus investasi ilegal atau investasi bodong. Banyak masyarakat tertarik menanamkan modal karena tergiur janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas perusahaan atau platform investasi tersebut.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian finansial karena dana yang diinvestasikan ternyata dikelola secara ilegal atau bahkan merupakan bentuk penipuan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pengawasan negara. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk mengatur kegiatan investasi, mulai dari undang-undang penanaman modal, undang-undang pasar modal, hingga pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Secara normatif, aturan tersebut telah memberikan dasar kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi masyarakat, serta maraknya investasi ilegal. Demikian terciptanya ekosistem investasi yang aman, transparan, dan berkeadilan memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.